Salah satu keuntungan dari mengadopsi gaya hidup minimalis adalah kita jadi bisa lebih banyak menabung. Karena kita itu jadi terbiasa untuk membelanjakan uang kita dengan lebih sadar. Ibaratnya kayak kita tuh jadi lebih mindful dalam melakukan pembelian. Sehingga kita bisa menabung lebih banyak untuk mewujudkan pengharapan-pengharapan yang lain. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, perkenalkan nama aku Maria, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini, aku suka bikin video tentang gaya hidup minimalis, sederhana, dan bersahaja. Jadi kalau teman-teman memang menyukai topik semacam ini, jangan lupa subscribe ya. Sebagai seorang ibu yang sedang berproses minimalis, aku banyak belajar terutama tentang money habit. Bagaimana cara aku memegang uang, cara aku membelanjakan uang, dan bagaimana supaya aku bisa menyimpan atau menabung lebih banyak lagi. Di video kali ini, aku mau sharing tentang tips seputar hidup yang hemat dan sederhana. Tips yang akan aku sampaikan nanti mungkin sangat berguna bagi ibu-ibu bekerja, karena selain bisa menghemat uang, juga bisa menghemat waktu, sehingga kita jadi lebih praktis dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita cek satu-satu. Tips yang pertama adalah memasak dan bawa bekal. Baik itu bekal ke sekolah, ke kampus, maupun ke kantor. Kebetulan di rumahku yang bertugas untuk memasak adalah aku sendiri. Jadi tiap pagi aku akan bangun lebih pagi dari yang lainnya untuk menyiapkan bekal makanan ke kantor. Baik untuk aku sendiri juga untuk suamiku. Bekal makan siang itu tidak perlu mewah kok. Nasi, telur dadar, dan tumisan aja juga udah oke. Selain hemat dan sehat, kita juga mengurangi kemasan sekali pakai yang biasanya ditimbulkan dari makanan yang kita pesan dari Mas OB atau delivery. Tapi kalau sesekali makan di restoran juga boleh, seminggu atau 2 minggu sekali kayaknya cukup, asalkan ada budgetnya ya. Yang kedua adalah buat rencana menu mingguan. Rencana menu mingguan ini sangat berguna untuk ibu-ibu pekerja seperti aku. Jadi aku tidak bingung mau masak apa. Ya walaupun menunya diulang terus sih tiap 2 atau 3 minggu, tapi paling tidak dengan menu mingguan ini aku jadi belanja lebih hemat karena belanja sesuai daftar kebutuhan. Selain itu, membuat menu mingguan juga bikin pekerjaan masak jadi lebih praktis dan tidak akan ada bahan makanan yang terbuang. Yang ketiga adalah membuat meal preparation. Nah, ini andalan aku nih. Jadi setiap hari Minggu aku akan menyiapkan 2 macam olahan lauk, yaitu diungkep atau dibacem. Biasanya bahan-bahan yang aku bikin baceman atau ungkepan ini adalah ayam, tempe, dan tahu. Mempersiapkan lauk seperti ini sangat-sangat membantu aku untuk lebih hemat dalam waktu memasak. Jadi setiap pagi pas aku lagi bikin tumisan, aku bisa memasukkan si lauk ini ke dalam microwave atau air fryer. Jadi sambil nunggu dia matang di microwave, tumisan aku juga udah matang. Sip kan? Tinggal masukin aja ke kotak bekal. Yang keempat adalah beli bahan makanan lokal. Nah, jika kita udah membuat rencana mingguan, beli bahan makanannya juga yang lokal aja. Selain harganya lebih murah, kita juga membantu petani lokal untuk lebih berkembang. Dan juga kita bisa mengurangi emisi karbon yang biasanya ditimbulkan dari proses impor makanan yang datang dari luar negeri. Yang kelima adalah membawa botol air minum sendiri.
Aku sekarang sudah tidak pernah lagi membeli maupun menerima minuman atau air mineral dari botol kemasan sekali pakai. Jadi aku sekarang bawa air minum sendiri dari rumah, dan jika aku nyampe kantor terus mau pulang ke rumah, biasanya aku akan isi ulang dulu dari botol air minumku sendiri. Sebetulnya aku juga berharap nih di Indonesia ini mulai ada tempat atau station untuk isi ulang air minum. Jadi botol-botol kemasan plastik tuh sekarang tuh udah nggak usah ada aja gitu, supaya sampahnya juga berkurang. Yang keenam adalah bikin kopi sendiri. Jadi sejak menjamurnya kopi-kopian lokal nih, aku tuh jadi juga suka iseng beli gitu. Awalnya beli tanpa bawa tumbler sendiri. Lama-kelamaan sadar lingkungan. Lalu selanjutnya aku beli pakai tumbler sendiri. Nah, sejak pandemi ini, aku jadi bikin kopi sendiri aja. Kebetulan beli coffee maker second yang masih bagus. Hemat banget sih kalau dihitung-hitung rupiahnya. Ya, sesekali masih beli juga sih, tapi tetap pakai tumbler sendiri. Ingat, gelas plastiknya bisa menambah sampah plastik loh. Selanjutnya adalah bawa reusable shopping bag. Jadi kayaknya kan sekarang hampir semua supermarket atau minimarket itu akan minta biaya untuk kantong belanja ya. Rp200, Rp500, bahkan ada yang Rp1.000. Jadi sekarang setiap kali belanja, aku selalu membawa kantong belanja sendiri. Tips yang ke-8. Manfaatkan promo produk. Sekarang kan banyak ya katalog promosi di internet yang membantu kita untuk mengetahui promo-promo apa saja yang lagi ada di supermarket atau minimarket. Misalnya kayak minyak goreng, kecap, saus, kemudian sabun cuci piring, atau sabun untuk ngepel lantai. Tips yang ke-9. Tidak mengikuti tren. Tren, apalagi yang berkaitan dengan teknologi dan fashion, jika diikuti terus-menerus, lama-kelamaan melelahkan dan juga bikin boros. Dan menurut aku, mengikuti tren itu bukan hal yang esensial dalam hidup kita. Mengikuti tren selain menambah biaya, juga secara tidak langsung menambah sampah pula. Yang ke-10 adalah beli barang pre-love atau second. Jika mau beli barang rumah tangga atau elektronik yang harganya premium atau mungkin harganya mahal, coba pertimbangkan untuk beli barang secara pre-love atau second hand. Misalnya nih, beli mobil, beli TV, beli alat olahraga seperti treadmill atau sepeda statis. Atau bisa juga membeli komputer dan laptop, handphone, atau bahkan furniture. Supaya kita bisa mendapatkan barang pre-love yang berkualitas baik, kita harus melakukan riset dan juga lebih teliti dalam menilai barang-barang second tersebut. Nah, gimana tipsnya? Lumayan membantu tidak? Sebetulnya apa yang tadi aku sampaikan itu juga secara tidak langsung membantu kita untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga kita. Jika teman-teman mempunyai tips atau ide lain dalam rangka menambah tabungan, jangan lupa share di kolom komentar ya. Semoga video kali ini memberikan inspirasi. Sampai jumpa.